Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivano. Nama saya Indah Yugandari. Nama saya Talita Trianti. Saya Kayla Fitri. Saya Rado. Baik, ini kami akan melakukan praktikum mengenai unsur, senyawa, campuran homogen dan heterogen. Berikut cuplikan video praktikum kami. Alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum ini adalah gelas, sendok, cutter, korek, air putih, air kelapa, sirup, susu, kopi, gula, dan garam. Dilanjutkan pada langkah kerja. Setelah menyiapkan alat dan bahan, letakkan gula di sendok, kemudian bakar. Gula yang semula merupakan senyawa, yang kemudian pada saat terbakar terjadi suatu reaksi kimia, dengan ditandai timbulnya gelembung-gelembung gas dan menimbulkan uap air, kemudian dapat diamati pada sisa-sisa pembakaran gula tidak sempurna, dihasilkan zat padat berwarna hitam yang sudah mengeras. Zat padat berwarna hitam tersebut merupakan bukti terdapat kandungan karbon pada gula. Selanjutnya, masukkan gula dan air dalam gelas, kemudian diaduk. Semula gula dan air merupakan zat tunggal berupa senyawa, dan ketika gula dilarutkan dengan air bisa dicampur dengan merata. Dapat diamati pula, zat-zat penyusunan larutan ini sulit dibedakan. Berikutnya, masukkan garam dan air dalam gelas kemudian aduk. Garam juga merupakan zat tunggal berupa senyawa, dan ketika garam dilarutkan oleh air, dapat tercampur dengan merata. Sama seperti larutan gula, larutan garam termasuk campuran homogen karena zat-zat penyusunnya sulit dibedakan. Langkah selanjutnya, masukkan susu dan air, lalu aduk dan amati. Susu yang dilarutkan dengan air dapat terlihat larut secara merata. Dan pada praktikum kali ini, kami menggunakan senter untuk melihat atau mengetahui efek tindal pada larutan susu. Dapat diamati bahwa cahaya tidak dapat diteruskan atau menembus sisi lain gelas, melainkan terbias ke segala arah. Maka, larutan susu dapat disebut sebagai koloid. Selanjutnya, masukkan sirup dan air dalam gelas kemudian aduk. Dapat diamati sirup yang dilarutkan dengan air biasa tercampur merata dan zat-zat penyusunnya sulit dibedakan. Kami juga menguji adanya efek tindal dalam larutan sirup tersebut dengan senter sebagai sumber cahaya. Pada larutan sirup cahaya terlihat jelas pada cahaya dapat diteruskan ke sisi lain gelas, namun dalam larutan sirup ini tidak tampak efek tindal. Maka dari itu larutan sirup disebut sebagai larutan dan bersifat homogen. Masukkan kopi, gula, dan air, kemudian diaduk. Kami mengamati larutan kopi dan dapat terlihat jelas endapan ampas kopi yang mana dapat dijelaskan bahwa kopi dan gula yang dilarutkan dengan air tidak dapat tercampur merata. Zat-zat penyusun larutan kopi yang dapat dibedakan secara langsung membuktikan bahwa larutan kopi termasuk campuran heterogen. Untuk lebih jelasnya, kami menguji adanya efek tindal pada larutan kopi. Cahaya dari senter tidak dapat dilewatkan ke sisi lain gelas, dan cahaya hanya berpendar dalam larutan. Maka, larutan kopi dapat disebut sebagai suspensi. Langkah terakhir, masukkan air kelapa dalam gelas, kemudian amati. Pada air kelapa murni, kami sekali lagi menguji adanya efek tindal untuk mengelompokkan air kelapa sebagai unsur, senyawa, campuran homogen, atau heterogen. Cahaya yang kami andalkan masih dengan senter handphone. Dapat diamati bahwa cahaya terlihat jelas dan cahaya dapat menembus kertas. Tidak dapat terlihat efek tindal pada air kelapa tersebut, maka dari itu air kelapa dapat disebut juga larutan yang berupa campuran homogen. Setelah melakukan praktikum, kami akan mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD. Berdasarkan hasil pengamatan kami diminta untuk tentukan apakah benda berikut merupakan campuran homogen atau heterogen. Tuliskan dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai. Yang pertama, gula dipanaskan yang berwarna hitam termasuk sebagai unsur.
karena zat yang dihasilkan dari proses pembakaran gula yang warna hitam tersebut mengandung atom karbon, dan zat karbon tersebut tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Kedua, air putih. Air bersifat senyawa karena tersusun dari dua atom hidrogen yang terikat pada satu atom oksigen. Namun, air disebut juga sebagai zat tunggal karena terbentuk dari materi air saja dan tidak bisa diuraikan menjadi zat lainnya. Ketiga, ada air garam. Air garam termasuk larutan karena garam dapat dilarutkan dengan air secara merata dan zat penyusunnya sulit dibedakan. Maka air termasuk campuran homogen. 4. Air gula. Sama seperti air garam, air gula termasuk campuran homogen. Kelima, ada susu. Meskipun secara langsung larutan susu terlihat tercampur merata, namun ketika diperhatikan dengan menguji adanya efek Tyndall, susu dapat disebut sebagai koloid, yang dimana koloid bersifat heterogen. Jadi susu termasuk campuran heterogen. Yang keenam, ada sirup yang ditambahkan dengan air, termasuk campuran homogen karena zat penyusunnya dapat terlarut merata dan sulit dibedakan. Juga tidak ada efek Tyndall dalam larutan sirup. Kemudian, yang ketujuh ada kopi yang diaduk secara merata dengan gula pasir serta air. Larutan kopi secara langsung dapat dibedakan zat penyusunnya karena zat padat atau endapan ampas kopi dapat terlihat. Dan pada larutan kopi, efek Tyndall terhambat, maka dapat disebutnya larutan kopi sebagai suspensi. Larutan kopi ini termasuk campuran heterogen. Yang terakhir ada air kelapa. Air kelapa dapat disebut juga sebagai larutan setelah dibuktikan tidak adanya efek Tyndall pada air kelapa. Dan air kelapa dapat disebut juga sebagai larutan. Jadi, air kelapa termasuk campuran homogen. Inilah hasil dari praktikum kami.